Terkait dengan kasus ini lebih dalam, kita sudah terhubung dengan ahli viktimologi UI, Heru Susetio. Selamat malam Pak Heru. Selamat malam Mbak. Pak Heru, sebelumnya terima kasih sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Malam. Pak Heru, korban ini akhirnya teridentifikasi. Dan kalau kita melihat kasus ini, kasus pembunuhan disertai dengan mutilasi. Nah, melihat kondisi korban yang dimutilasi ini, Anda melihat apakah korban dan pelaku ini bisa dikatakan saling mengenal atau bahkan orang dekat? Ya. Lazimnya saling kenal-mengenal ya, karena kebiasaannya kalau tidak kenal tidak sampai dihabisi seperti itu ataupun dilakukan proses yang itu tidak mudah. Karena mutilasi itu kan tidak mudah ya, karena perlu persiapan alat, persiapan barang dan juga tempat dan juga tidak sederhana ya. Jadi sepertinya ada persiapan. Kecuali walaupun juga bisa juga spontan, tapi perlu effort atau perlu usaha yang lebih jauh. Jadi lazimnya sudah ada intimate ataupun saling kenal mengenal antara korban dengan pelaku begitu. Dan ya, biasanya juga ada semacam kemarahan ataupun kemarahan ini bisa spontan, bisa juga sudah terpendam cukup lama ya, tergantung motifnya apa begitu. Anda tadi sampaikan bahwasannya ini bisa jadi ada persiapan begitu. Tapi kalau kita lihat bagaimana kemudian pelaku membungkus rapat dengan koper, dibungkus layaknya paket begitu. Anda melihat ini apakah ada indikasi berencana dengan persiapan dan rapihnya pelaku membungkus jasad korban sedemikian rupa, Pak Heru? Ya, yang jelas pasca kejadian ya, artinya bisa kedua-duanya, bisa mungkin awalnya tidak berniat memutilasi tapi kemudian ingin menghilangkan jejak maka dimutilasi, atau juga bisa karena sudah ada perencanaan sejak awal, sudah kenal cukup lama dan ada semacam kemarahan atau semacam emosi yang kemudian ingin menghilangkan korban dengan cara yang cukup sulit ya, tapi dianggap ini efektif karena membuat tidak mudah untuk mengidentifikasinya, karena kan itu potongan tubuhnya kan dipisah-pisahkan ya, tidak dalam satu koper, sehingga ini pelakunya punya keinginan untuk menghilangkan jejak atau membuat cukup lama bisa diidentifikasi, walaupun akhirnya dapat juga dilacak oleh pihak kepolisian ya. Artinya bisa dua hal, bisa spontan, bisa juga direncanakan. Kalau spontan biasanya juga makan waktu ya, karena mencari koper, kemudian mencari, karena tidak setiap orang bisa memotong tubuh dengan baik ya. Karena itu juga perlu perlu ya keahlian ya. Mungkin sekedar motong mungkin bisa ya, cuma untuk membuatnya menjadi cukup rapih dan tercerai-berai itu tidak semua orang bisa melakukannya. Apalagi kalau jarak antara kejadian dengan ditemukannya cukup lama, berarti memang ada semacam kehendak atau niat untuk menghilangkan jejak ya. Dan ini patut diduga oleh pihak kepolisian bahwa pelakunya tidak ingin diketahui begitu dengan cepat. Ya, lantas dari kacamata Anda melihat hal ini, apakah pelaku ini merupakan orang yang profesional seperti yang Anda katakan bahwasannya ini sebetulnya bukan hal yang mudah, apalagi memotong dan memisah-misahkan untuk tujuan mengulur waktu ataupun sulit untuk diidentifikasi. Seperti apa, Pak Heru? Bisa dikatakan dia mungkin lebih ke berdarah dingin ya, atau mungkin lebih bisa dibilang agak-agak seperti psikopat seperti itu ya. Karena kalau sekedar ingin membunuh orang, dibunuh saja, nggak usah dimutilasi ya. Artinya bisa dengan ya pistol ditembak atau ditusuk, itu orang sudah mati ya, tanpa harus dimutilasi. Jadi kalau sampai dimutilasi tentunya ada kehendak yang lain. Dan ya, bisa dikatakan, dan itu termasuk berdarah dingin ya, atau kita bisa ada tendensi ke arah psikopat seperti itu. Dan karena ya tadi kalau saya kan kalau diamati barangkali dia cukup ya membunuh kemudian dia kabur, dia lari, atau dia sekedar tidak mengambil mayat kemudian dibuang kemanapun. Tapi kalau sampai memotong-motong kemudian dimasukkan koper, dibuang ke tempat khusus, dia tendensinya memang tidak ingin dilacak secara cepat, dan tentunya ada semacam mungkin kemarahan ya. Kita tidak tahu nih, mungkin perlu dilacak ke pihak kepolisian apa bentuk kemarahannya, apa bentuk emosinya membuat dia sampai harus memutilasi sang korban begitu. Baik, Anda menyampaikan bahwasannya ini bisa jadi korban atau pelaku, maksud kami ini
pelaku adalah psikopat yang berdarah dingin. Lantas kalau Anda melihat bagaimana rapihnya pembunuhan ini, mungkinkah ini dilakukan seorang diri? Bisa sendiri, bisa lebih dari satu orang ya. Jadi tapi kalau sendiri tentunya makan waktu ya, dan dia tidak mudah. Bisa juga dengan penyerta, istilahnya itu dengan pembantu. Bisa pembantu melakukan atau penyerta melakukan. Bisa dia sendiri, bisa dengan 2 orang. Tapi tentunya kalau dia melibatkan lebih banyak orang ya, dia membuka kemungkinan kasusnya lebih cepat tersebar karena ada saksi semakin bertambah ya. Bahkan disebut saksi mahkota yang mengetahui secara langsung. Jadi bisa kedua-duanya sih. Makanya ini perlu ditelusuri pihak kepolisian, kira-kira bekerja secara sendiri atau bersama-sama begitu. Baik, Pak Heru, ini sebetulnya bukan kasus baru terkait dengan pembunuhan disertai dengan mutilasi. Anda melihat dari kasus-kasus sebelumnya, sebetulnya biasanya atau polanya kasus pembunuhan disertai dengan mutilasi, motifnya ini apa? Dan Anda menduga bahwasannya ini apa motifnya, Pak Heru? Biasanya ada 2 motif utama ya, kalau tidak karena asmara atau karena cinta yang tertolak atau karena emosi karena cinta ditolak atau karena bisa karena kemarahan sesaat yang apa namanya tak dapat dikontrol oleh si yang melakukan. Tapi biasanya karena masalah asmara atau masalah kemarahan sesaat, bisa banyak faktor, karena mungkin ditolak berhubungan atau karena hutang piutang atau ditolak pinjam uang atau karena dihinakan ya, atau seperti, jadi bisa karena motifnya asmara, bisa karena motifnya harta benda, hutang piutang, masalah uang, investasi dan sebagainya, atau karena kemarahan sesaat karena mungkin jadi merasa dihina oleh pihak korban atau merasa direndahkan, dilecehkan, dan ataupun merasa dengan tidak berharga dan atau diduakan, di apa namanya, ditinggal nikah. Itu motif yang pernah terjadi di kasus-kasus sebelumnya ya, karena entah diduakan perselingkuhan atau cinta 3 anak manusia dan sebagainya. Itu yang perlu ditelusuri oleh pihak kepolisian tentunya. Kita nggak bisa berandai-andai, cuma biasanya sudah seperti itu ya. Ada masalah asmara, ada masalah harta benda, masalah emosi sesaat yang terbangun cukup lama karena kemarahan, cemburu lah, yang tak dapat dikontrol oleh yang bersangkutan begitu. Baik, banyak faktor dan banyak peluang motif dibalik dari pembunuhan disertai mutilasi ini ya Pak. Lantas kalau kita melihat lagi-lagi nih korbannya perempuan, Pak Heru. Menurut Anda mengapa perempuan ini sering kali menjadi korban kekerasan seperti ini, Pak Heru? Iya, ini namanya memang bahasanya femicide ya, pembunuhan perempuan sebagai korban disebut femicide, pembunuhan perempuan karena perempuan dianggap punya kerentanan ya, kerentanan apalagi kalau dengan orang yang dekat, dengan istilahnya intimate partner atau intimate couple. Nah biasanya kan korban itu berpikirnya positif ya, atau berpikirnya tidak berpikir negatif akan jadi korban kejahatan. Mungkin dia ini orang dekat, ini teman saya, ini mungkin pacar saya ataupun suami saya, nggak mungkin akan melakukan kejahatan. Jadi mereka berpikirnya positive thinking, tapi ternyata jadi korban. Kemudian juga dalam posisi yang rentan, kan biasanya secara fisik mungkin lebih lemah, atau mungkin ada kadang-kadang secara finansial juga katakan lebih kurang ya, atau ada semacam relasi kuasa. Mungkin yang pelaku dianggap lebih punya uang ketimbang korban, atau secara sosial seringkali antara majikan dengan pekerjanya, atau antara orang yang lebih tua dengan yang lebih muda, jadi selalunya ada semacam relasi kuasa selalunya. Dan juga ada posisi yang dominan karena fisik, karena usia, karena harta, karena sosial, ekonomi, karena hubungan industrial, misalnya antara majikan dengan pekerja, itu selalu biasanya berhubungan di situ. Baik. Ya, tentu itu yang ditelusuri pihak kepolisian. Ya, tentu Pak Heru dengan terungkapnya identitas korban ini bisa mengungkap siapa sebetulnya pelaku di balik pembunuhan dengan mutilasi ini, agar korban juga bisa mendapat keadilan, tentunya ini juga bagi keluarga korban. Terima kasih sudah berbagi bersama kami ahli viktimologi UI Heru Susetio atas informasi Anda. Selamat malam dan salam sehat selalu. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam.